Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang inovasi dan teknologi proses kopi di Indonesia. Tentunya saya tidak sendiri, saya dengan kawan saya. Saya hanya Rafael Arifin dengan ujung NIM 49 dan kawan saya Fitria Nuraini dengan ujung NIM 50, Oscar Suryadi Siringo dengan ujung NIM 10, Marnandi dengan ujung NIM 12, dan Ashifa Mas Khadijah dengan ujung NIM 103. Indonesia menjadi salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia, dan dia menempati peringkat keempat sebagai eksportir utama kopi secara global. Kopinya bukan hanya menjadi komoditas perkebunan unggulan yang berperan besar dalam perekonomian nasional, akan tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi di tengah masyarakat. Kualitas kopi sangat dipengaruhi oleh faktor budidaya, proses pasca panennya, hingga inovasi pengolahan yang dilakukan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai teknologi proses kopi serta pengembangan produk inovatif sangat penting untuk meningkatkan daya saing kopi di pasaran domestik maupun internasional. Presentasi ini akan membahas secara menyeluruh mengenai proses produksi kopi, komposisi kimianya, manfaatnya, serta berbagai inovasi dan aspek keberlanjutan dalam industri kopi. Ada beberapa jenis-jenis kopi, itu ada 3. Umumnya di Indonesia ada 2, yaitu Arabica dan Robusta. Akan tetapi ada salah satunya yang jarang ada di Indonesia, itu adalah Liberica dan Excelsa. Arabica ini biasanya tumbuh di dataran tinggi, rasanya asam, kemudian aromanya kompleks. Kalau Robusta ini biasanya dia tumbuh di dataran rendah, kemudian rasanya pahit, dan memiliki kafein yang tinggi. Untuk Liberica dan Excelsa, ini termasuk dalam jenis minor dengan pasar khusus. Untuk syarat tumbuh tanaman kopi itu, yang pertama itu iklimnya tropis, kemudian suhu optimalnya itu 15-30 derajat Celcius, tergantung dari jenisnya, dan dia memiliki ciri curah hujan 1.500-3.000 mm per tahunnya, dan tanahnya harus subur dengan pH tanah 5-6,5, dan drainasenya juga baik, sehingga dapat tumbuh dengan naungan atau dengan shade ground. Oke, lanjut ke tahapan pasca panen. Nah, panen buah kopi sendiri dipanen saat merah, kopinya sudah merah matang. Kemudian kita sortasi buah yang cacat dan ataupun tidak matang. Kemudian ke metode pengolahannya sendiri kita memakai metode kering, dapat metode basah dan semi basah sendiri. Kemudian lanjut ke proses fermentasi dan pengeringan sebelum dilakukannya penyimpanan. Nah, proses fermentasi sendiri merupakan tahapan penting dalam pengolahan pasca panen kopi, khususnya metode basah yang tujuannya itu untuk menguraikan lapisan lendirnya itu atau mucilage yang menempel pada biji kopi setelah pulping. Fermentasi umumnya itu berlangsung selama 12 hingga 72 jam. Kemudian bergantung pada kondisi suhunya, kelembaban dan jenis kopi yang kita gunakan. Dalam proses ini, mikroorganisme seperti Lactobacillus atau bakteri asal laktat dan Saccharomyces atau ragi berperan dominan dalam mendegradasi senyawa-senyawa organiknya itu, sekaligus menghasilkan berbagai senyawa volatil yang berkontribusi terhadap pembentukan aroma ataupun cita rasa khas kopi sendiri. Fermentasi yang terkontrol dengan baik dapat meningkatkan kompleksitas rasa serta mengurangi rasa yang tidak diinginkan, sehingga berpengaruh langsung terhadap mutu, sensorik, dan nilai jual kopi di pasaran. Lanjut ke pengeringan dan penyimpanan. Nah, proses pengeringan sendiri tujuannya untuk menurunkan kadar air dari 50-60% menjadi 11 ataupun hingga 12% untuk mencegah pertumbuhan dari mikroorganisme dan menjaga kualitas kopinya sendiri. Metode umum yang digunakan antara lain penyemburan langsung atau solar dryer ataupun pengeringan mekanik, disesuaikan dengan skala produksi dan teknologi. Setelah kadar air tercapai, biji kopi disimpan dalam tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik untuk mencegah kontaminasi jamur dan mempertahankan mutu hingga tahap roasting
atau ekspor. Selanjutnya yaitu proses sangrai atau roasting. Proses roasting kopi terdiri dari 3 tahap utama yaitu drying, Maillard reaction, dan development atau pematangan. Tingkat sangrai mempengaruhi cita rasa. Pada kopi sendiri itu ada 3 tingkat rasa yaitu light roast, medium roast, dan dark roast. Untuk light roast itu menghasilkan rasa asam yang tinggi, medium roast memberikan keseimbangan antara asam dan manis, sedangkan dark roast menciptakan rasa pahit dengan bodi yang kuat. Selanjutnya yaitu penggilingan dan penyeduhan. Proses penggilingan kopi menentukan tingkat kehalusan bubuk yang disesuaikan dengan metode penyeduhan. Setiap teknik menghasilkan karakter yang beda. Tubruk menghasilkan seduhan kuat. V60 menunjukkan kejernihan rasa. Espresso menghasilkan konsentrat kental. French press memberikan bodi berat. Dan cold brew menciptakan rasa halus dengan rendah asam. Selanjutnya, komposisi kimia kopi. Kopi mengandung senyawa aktif yang mempengaruhi tubuh dan cita rasa. Kafein berperan sebagai stimulan alami, asam klorogenat berfungsi sebagai antioksidan, sementara trigonelin dan senyawa volatil terurai saat roasting membentuk aroma khas kopi. Kombinasi senyawa ini menentukan efek fisiologis dan karakteristik rasa pada setiap seduhan. Manfaat dan risiko kopi. Kopi memiliki manfaat kesehatan seperti kandungan antioksidan yang tinggi, kemampuan meningkatkan fokus, serta potensi menurunkan risiko diabetes. Namun, konsumsi berlebihan dapat menimbulkan efek samping seperti insomnia, naiknya asam lambung, dan kecanduan ringan. Oleh karena itu, disarankan untuk mengonsumsinya secara bijak sesuai kebutuhan tubuh. Inovasi kopi dan keberlanjutan lingkungan. Industri kopi terus berkembang dengan inovasi produk yang beragam. Kombucha kopi dan cloud brand siap minum menjadi tren minuman kekinian yang menggabungkan kesehatan dan kepraktisan. Di sisi lain, muncul kopi fungsional yang diperkaya kolagen atau suplemen untuk manfaat tambah. Selain itu, pemanfaatan limbah kopi semakin kreatif seperti kosmetik berbasis ampas kopi dan casrate dari kulit buah kopi yang kaya antioksida. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi tetapi juga mendukung prinsip keberlanjutan. Pemanfaatan limbah. Ampas dan limbah kopi diolah menjadi pupuk organik, briket energi alternatif, dan bahan baku bioetanol, mengurangi dampak lingkungan. Pertanian berkelanjutan. Praktik seperti kopi organik dan agroforestry atau menanam kopi di bawah naungan pohon menjaga biodiversitas dan kesuburan tanah. Baik, kita telah sampai di ujung presentasi, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini adalah kualitas kopi sangat bergantung pada proses pasca panen, seperti pengeringan dan fermentasi, yang mempengaruhi kadar air dan kejernihan rasa. Selanjutnya, proses sangrai dan seduh menentukan karakter akhir, mulai dari keasaman hingga kekuatan bodi. Untuk menjaga daya saing, inovasi pada produk seperti kopi fungsional dan pemanfaatan limbah, serta praktik keberlanjutan seperti pertanian organik dan sertifikasi etis menjadi kunci pengembangan industri kopi Indonesia di pasar global. Terima kasih atas perhatian dari kawan-kawan semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.